Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara kami yang baru pertama berada di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat yang telah disampaikan oleh pertua kita melalui WA Group yang disampaikan kepada jemaat. Untuk lebih jelasnya, mari nanti kita perhatikan bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Minggu Eksaudi ini kita diajak untuk menyambut turunnya Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Meskipun Dia telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Dia tetap mendengarkan kita selama kita berseru kepadanya. Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi kita dalam setiap pergumulan hidup. Marilah kita berpengharapan dalam iman kepada Allah yang setia. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191. Akan damai sahabat
Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, yang telah menjanjikan penolong bagi manusia, di dalam nama Roh Kudus, yang memampukan manusia untuk tetap setia meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan datang kembali. Amin. In Passio yang terambil dari Mazmur 17 ayat 1. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Berdasarkan firman ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jemaat, kami persilakan duduk. Gambaran hidup manusia. Marilah kita bawa semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan sambil memohon janji dan anugerahnya di dalam doa. Ya Tuhan, saya mengaku selalu khawatir di dalam menjalani hidup dan tidak sabar menunggu pertolongan-Mu, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku tarim, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan karena kita telah diampuni dengan bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Yesus, dengarlah seruan hatiku. Lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan karena pengampunan dosa. Kasih Allah Bapa tidak terbatas. Besar kasih setianya kepada kita. Kita telah mati karena dosa, tapi kita dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Sungguh besar rencana Allah untuk keselamatan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan karena kita telah diampuni dengan menyanyikan PKJ 42. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan, bagian yang pertama yang sudah ditentukan di tengah-tengah gereja yang terambil dari Mazmur 27 ayat 7. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Ini kita membacakan bersama-sama melalui antifonal. Kami membacakan yang laki-laki ayat yang ke-7 dan yang ke-8 perempuan, begitu nanti seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita mulai. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyungkan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada saat ini kami kembali bersekutu bersama jemaat Tuhan melalui ibadah live streaming lewat Facebook ini. Tuhan Yesus, kami merasakan kebersamaan kami walaupun dengan jarak yang jauh. Tapi kami yakin percaya Tuhan yang persatukan kami dalam doa kami, dalam nyanyian kami, dan dalam iman kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi kami seluruhnya anak-anak-Mu, agar hati kami menjadi hati yang betul-betul bersedia dipulihkan, dibaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kami juga mohon penyertaan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyebarkan firman-Mu. Engkau urapi dan Engkau pakaikan, agar apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Akan kami bacakan bagi kita sekalian bahan khotbah kita yang diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34, demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memanggil ataupun untuk mendapatkan perhatian dari orang yang kita inginkan mendapatkan perhatian darinya. Ada yang mengatakan, "Hey," seseorang tersebut mungkin menoleh. Ada yang juga bilang, "Oi, oi." Ya, itu sesuai dengan budaya kita. Kalau kami dulu di pelayanan di daerah Langkat itu sebut begini, "Oh kalake," katanya. "Oh kalake," tidak menyebutkan nama, tapi ketika kita mendengar panggilan "Oh kalake," kita pasti menoleh. Itu kebiasaan di satu-satu daerah. Ada juga maaf, permisi, ya, untuk menarik perhatian orang lain supaya tertuju pada kita, dan lain sebagainya. Namun yang paling efektif sebenarnya untuk mendapatkan perhatian dari orang yang kita tuju, yang paling efektif caranya yaitu dengan menyebutkan nama orang tersebut, dengan memanggil namanya ataupun panggilannya. Dengan demikian, ketika namanya disebut, maka perhatian orang tersebut akan tertuju kepada kita dengan memanggil namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan Tuhan Yesus yang keluar dari kota Jericho, ya, ada begitu banyak orang yang mengikut dia. Dalam perjalanannya ada begitu banyak orang yang mengikut dia, yang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Apa kira-kira yang menjadi alasan orang-orang tersebut yang banyak itu untuk mengikut Yesus? Kami catatkan ada 3 yang kami temukan. Yang pertama, alasan orang tersebut yaitu ada yang menginginkan roti, karena sudah tersebar berita bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ada yang mengharapkan roti, makanan, karena mungkin mereka sangat miskin. Jadi ketika mengikut Yesus, segala sesuatu kebutuhan, terutama kebutuhan perutnya, tercukupi. Ada yang mendambakan kasih sayang, karena Tuhan sangat peduli. Ya, mungkin karena mendambakan kasih sayang akhirnya mereka mengikut Yesus. Ada juga yang sekedar didorong oleh rasa ingin tahu, karena penasaran dengan Yesus, dengan orang-orang banyak yang bergerombol. Ada apa? Itu kan kebiasaan kita ya. Kalau ada yang bergerombol, penasaran, ingin ikut. Ada juga yang hanya didorong rasa ingin tahu. Mereka mengikut Yesus di antara orang banyak tersebut. Ada juga yang mengharapkan supaya Yesus menggantikan pemerintahan Romawi yang kejam pada saat itu. Seperti harapan para murid-murid. Bukan hanya para murid yang mengharapkan terjadinya pemerintahan duniawi di dalam pimpinan Yesus, tapi ada begitu banyak orang juga yang mengikut Yesus mengharapkan hal itu terjadi. Dan yang ketiga, ada yang memang tulus ingin mendapatkan pengajaran, ingin mendapatkan didikan melalui khotbah, melalui perumpamaan, dan melalui mukjizat yang dilakukan Yesus. Walaupun saya kira golongan yang ketiga ini adalah sebagian kecil dari gerombolan orang banyak itu. Diceritakan 2 orang buta tersebut duduk di pinggir jalan seperti pengemis yang mengharapkan belas kasihan. Kedua orang buta tersebut mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat di depan mereka. Kita kasih catatan, mereka buta, bukan tuli. Ya. Kedua orang tersebut mereka buta dan tidak tuli, jadi mereka memakai panca indera mendengar mereka untuk mengetahui situasi yang terjadi di sekitar mereka. Dan mereka mendengar dan tahu bahwa Tuhan akan lewat di depan mereka. Ya. Dan apa yang mereka lakukan? Untuk menarik perhatian Yesus kepada mereka, mereka bersama-sama berseru. Keduanya mereka sepakat untuk mengucapkan kalimat yang sama, terutama mereka menetapkan pilihan untuk memanggil Yesus dengan nama yang tepat. Tuhan, Anak Daud. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ya, itu seruan yang disampaikan oleh kedua orang buta tersebut. Mengapa mereka serentak berseru? Ya tentu saja secara logika, ketika Yesus diikuti oleh segerombol orang banyak, mereka harus menandingi suara gerombolan tersebut. Mereka harus suaranya lebih kuat supaya didengar oleh Tuhan Yesus seruan mereka. Ya. Tuhan, Anak Daud. Ya, dan mereka memanggil Yesus tepat dengan namanya. Dengan kata lain sebenarnya kedua orang buta tersebut memanggil Tuhan Yesus dengan betul-betul adalah namanya. Tuhan, Anak Daud, sama dengan Mesias. Ya. Yang dijanjikan, yang diurapi.
Berbicara tentang berseru kepada Tuhan secara bersama-sama, saya teringat Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, kedua orang buta tersebut sepakat berseru dan meminta satu hal kepada Tuhan Yesus. Doa yang dinaikkan bersama sangat menyenangkan hati Tuhan. Doa yang dinaikkan secara bersama-sama itu menyenangkan hati Tuhan, jemaat sekalian. Ya, karena itu kita jangan anggap sepele doa syafaat kita yang kita naikkan bersama-sama. Ya, ketika ada satu orang yang memimpin doa, kita seringkali membayangkan hal yang lain, memikirkan hal yang lain. Ya, kita merasa orang yang berdoa itu tidak berdoa mewakili kita. Tapi jemaat Tuhan, jika 2 orang daripadamu, ini 2 orang, apalagi bersepuluh, apalagi berseratus, doa tersebut akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Doa yang dinaikkan bersama sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan kedua orang buta tersebut menggunakan kesempatan yang datang kepada mereka. Mereka menggunakan kesempatan yang ada pada mereka. Ya. Yang terjadi sekali dipanggil, suara mereka belum cukup keras dan panggilan mereka belum menarik perhatian Tuhan Yesus. Bahkan ketika mereka berseru, ada yang menyuruh mereka untuk diam. Ada yang menegur mereka untuk tidak bersuara. Namun apa yang mereka lakukan, mereka berseru semakin keras. Ya, mereka bahkan berseru semakin keras. Itu yang dilakukan oleh kedua orang buta tersebut. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini. Yang pertama, ada sikap mendesak dalam seruan mereka, dalam doa mereka. Ada sikap yang mendesak, ada sikap tekun, tidak berhenti walaupun ada yang melarang. Ada sikap megenggeng. Bergumullah terus dalam doa. Mungkin ada kalanya kita bosan, ada kalanya kita disuruh berhenti, bahkan oleh diri kita sendiri, bahkan oleh orang terdekat kita. Ada pihak yang menyuruh kita diam dan tidak meminta lagi. Tapi bergumullah terus, jangan menyerah. Teladan yang ditunjukkan oleh kedua orang buta tersebut. Mendesak, bergumullah terus, megenggam dalam meminta, dalam berseru. Yang kedua, ada kerendahan hati ketika kedua orang buta tersebut berseru. Saya artikan seruan orang ini adalah berdoa dalam konteks kita sekarang. Ada kerendahan hati mereka adalah ketika mereka berseru dan berdoa. Ketika mereka mengucapkan kalimat, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Menyerahkan diri pada belas kasihan Tuhan. Menyerahkan diri pada belas kasihan Tuhan. Berserah kepada rancangan Tuhan. Ya. Belas kasihan Tuhan, hanya itu yang mereka minta. Mungkin kebutuhan kedua orang buta ini melebihi, ya, banyak sekali. Mereka pasti butuh juga makanan, minuman, tempat tinggal, dan banyak hal lain yang mereka butuhkan juga. Namun kalimat yang mereka sampaikan pertama kepada Tuhan adalah kasihanilah kami.
Mereka tidak langsung meminta, tapi hanya memohon belas kasihan Tuhan. Kerendahan hati, ya, kerendahan hati. Dan yang ketiga, ada iman dalam seruan mereka. Ada iman dalam doa yang tampak dari seruan mereka yang mengatakan Tuhan anak Daud. Pertama, mereka bukan hanya sekedar mencari perhatian Tuhan, ya. Saya kira Tuhan anak Daud ini berarti mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa hanya Yesuslah yang mampu mengabulkan permohonan mereka. Itu makna yang lebih dalam dari sekedar hanya mencari perhatian dari Yesus yang lewat di depan mereka. Itu adalah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, yang hanya Tuhanlah yang sanggup mengabulkan permohonan kedua orang buta tersebut. Itu pengakuan iman. 3 hal ini yang ingin kita pelajari dari sikap kedua orang buta. Kemudian kedua orang buta tersebut berhasil mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan disebutkan di ayat yang ke-32. Tuhan Yesus berhenti, ya, dan memanggil mereka. Mengapa bukan Tuhan Yesus yang datang kepada mereka? Mengapa harus Tuhan Yesus memanggil mereka dan mereka datang kepada Tuhan? Kita lanjutkan dulu. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada 2 orang buta tersebut. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu, bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa mendatangi kedua orang buta tersebut. Tentu kita ingat juga firman Tuhan yang tercatat di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kembali lagi, bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa mendatangi orang buta tersebut. Bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu apa kebutuhan orang buta tersebut. Tapi mintalah, ada sikap yang Tuhan harapkan dilakukan oleh orang yang memanggilnya. Mintalah, ketoklah. Dan apa yang kedua orang buta tersebut minta? Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Permintaan yang singkat, padat, jelas, to the point. Meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yang mereka percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Karena iman mereka mengatakan demikian. Ya, ini yang mau Tuhan Yesus lihat, imannya ketika mereka mendatangi Tuhan, ketika mereka meminta kepada Tuhan, ketika mereka menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dalam hidup mereka, apa yang menjadi keinginan terkuat dalam kehidupan mereka, kedua orang buta tersebut. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Karena Tuhan melihat iman mereka. Ya, ini yang mau dilihat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, ketika Tuhan Yesus bertanya, ya, dan ketika kedua orang buta tersebut menyampaikan keinginannya, Tuhan melihat iman mereka. Karena itu cuma yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita mendatangi Tuhan, ketika kita meminta, kembali lagi bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu, tapi Tuhan ingin melihat iman kita. Tuhan ingin melihat iman kita.
Dan karena Tuhan melihat iman kedua orang buta tersebut, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Seruan doa berdasarkan iman tidak sia-sia. Yesus menjamah mata mereka. Seketika itu juga mereka berdua bisa melihat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lalu mengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi introspeksi diri kepada kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Apakah kita selama ini sudah berseru dengan iman? Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tidak ada satupun mereka yang buta. Ya. Tapi kita lihat orang banyak tersebut tidak bisa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias. Seperti kedua orang buta tersebut melihat Yesus walaupun mereka buta. Itu bisa kita tahu daripada tujuan mereka mengikut Yesus ada berbagai macam tadi. Tapi kedua orang ini melihat dengan mata imannya dan mereka mengenal Yesus dalam imannya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong yang tidak satu pun buta itu tadi tidak mampu melihat itu. Tidak mampu melihat itu. Jangan sampai kita merupakan bagian kelompok yang mengikut Yesus dengan bermacam-macam alasan. Ya. Kita tidak mengenal Yesus, hanya mengikut Dia. Ada saya baca satu kalimat yang mengatakan bahwa jangan sampai kita adalah bagian orang yang lebih banyak berbicara tentang Yesus daripada berbicara kepada Yesus. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang lebih banyak membicarakan Yesus daripada berbicara langsung kepada Yesus Tuhan. Jadilah kita orang yang mengikut Yesus karena iman, karena sudah menerima belas kasihan Tuhan. Kelompok yang berbicara lebih banyak kepada Tuhan daripada berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. Saya gambarkan berdoa. Doa kita, seruan kita kepada Tuhan itu seperti kapal yang disangkutkan talinya ke pantai. Bukan untuk menarik pantai tersebut mendekat ke kapal, tapi menarik kapal tersebut ke pantai. Doa kita, seruan kita kepada Tuhan bukan menarik belas kasihan Tuhan kepada kita, tapi kita menarik diri kita kepada belas kasihan Tuhan. Kita menarik diri kita, kita memberi diri kita, kita memperlihatkan iman kita supaya belas kasihan Tuhan turun atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari senantiasa berseru kepada Tuhan dengan iman kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berseru kepadamu. Layakkan kami Bapa untuk menerima belas kasihan-Mu. Karena itu lihatlah iman kami yang senantiasa kami tampakkan dalam doa-doa kami, dalam sikap dan perkataan kami. Kiranya Tuhan mengasihani kami dan kiranya Tuhan memberikan dan mengabulkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Firman-Mu telah ditanamkan Tuhan. Kami mohon dengan tuntunan dan bantuan Roh-Mu yang kudus, Firman-Mu senantiasa hidup dalam hati kami orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri.
Dan bersama-sama mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita bagi Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saat kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyi memuji Tuhan PKJ 215 ayat yang pertama saja. Kita tiba pada doa persembahan dan syafaat. Kami beri kesempatan masing-masing kita jemaat Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu pribadi, lepas pribadi berseru menyampaikan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan doa kita.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih layakkan untuk kami miliki dalam tubuh jasmani kami ini. Bapa, kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami. Dalam kami menjalani kehidupan kami tiap-tiap harinya Tuhan. Nyatalah kuasa dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami seluruhnya jemaat Tuhan. Kami mendoakan perjalanan gereja-Mu GBKP Denpasar ini. Tuhan mampukan kami hamba-hamba Tuhan, Pandita Pertua Diaken Emeritus, supaya tetap setia sehati untuk mengaturkan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Dengan pelayanan yang berjarak, dengan pelayanan yang jarak jauh, mampukan kami mengelola pelayanan ini tetap berserah kepadamu Tuhan. Dan mampukan kami sebagai hamba-hamba Tuhan seluruhnya, supaya dapat menjangkau keberadaan jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu senantiasa merasakan hadirat Tuhan dalam pelayanan dan persekutuan yang kami lakukan, seperti yang sudah diaturkan oleh gereja Tuhan tempat ini. Kami mendoakan Bapa untuk kehidupan jemaat Tuhan satu persatu, keluarga-keluarga umat-Mu yang sekarang bersama-sama beribadah dan berdoa dari rumahnya masing-masing. Tuhan urapi, Tuhan jamah kehidupan jemaat-Mu satu persatu Bapa. Engkau berikan kami damai sejahtera dan kuatkan iman kami di dalam kami menghadapi pandemi ini Bapa. Engkau yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan umat-Mu Tuhan. Segala pekerjaan dan usaha yang dijalankan jemaat Tuhan, Engkau berkati sekiranya semua itu dapat menjadi saluran berkat-berkat rezeki bagi kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Dan segala keperluan kebutuhan mereka Bapa tercukupkan, karena kami punya Allah yang besar, Allah yang kaya, ya Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan dalam hidup ini. Tuhan juga berikan kesehatan bagi seluruh jemaat-Mu Bapa. Tuhan jauhkan kuasa sakit penyakit, terutama kuasa sakit penyakit dari virus corona ini Bapa. Engkau berikan kami damai sejahtera-Mu senantiasa, sehingga kami mampu menjalankan kehidupan kami untuk taat pada peraturan pemerintah, sehingga menjauhkan kami dari kuasa sakit penyakit virus corona ini. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami mampu menjaga diri kami hidup sehat bersama keluarga yang kami kasihi. Tuhan juga mohon penyertaan dan pertolongan-Mu bagi pendidikan anak-anak kami sekolah minggu, pendidikan anak-anak kami permata, dan pekerjaan-pekerjaan anak-anak kami yang permata. Engkau berkati dan urapi sehingga sistem pendidikan yang berlangsung sekarang ini tidak berlalu sia-sia, namun mampu anak-anak kami dapat berkembang ilmunya, dapat bertambah pengetahuannya dengan sistem pembelajaran yang sekarang ini. Dan anak-anak kami yang bercita-cita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan berkati agar semua yang didoakan, yang diharapkan, yang disampaikan dan yang diserukan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan kabulkan pada waktunya. Kami juga mendoakan Bapa untuk jemaat-Mu yang mengingat Tuhan melalui persepuluhannya. Kami mendoakan keluarga Pertua Emeritus Bapak Louis Pandia. Tuhan berkati keluarga hamba-Mu ini senantiasa mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan berkati dan urapi, Engkau yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan sekeluarga. Tuhan yang memberikan kesehatan dan damai sejahtera. Segala harapan bagi anak-anak Tuhan, Engkau memberkatinya dan kiranya terkabul pada waktunya Tuhan. Kami juga mendoakan Bapa untuk pekan doa GBKP yang akan dilakukan malam pertama hari ini. Tuhan berkati agar semua yang telah direncanakan, semua pihak-pihak yang akan melayani, semua dapat menjalankan pelayanannya dengan baik, dan kami seluruhnya jemaat-Mu dapat mengikutinya. Kami juga mendoakan Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mendoakan yang berulang tahun Diaken Nande Erik Pinem Beruketaran, Naras Bapak Grace Pandia, Nande George Keliat Beru Ginting, anak kami Putri Selvina Beru Barus, Dina Melisa Beru Ginting, Bangkit Wiranta Shihotang, Yonata Kevin Tarigan,
Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun, bertambah-tambahlah sukacita mereka, bertambah umurnya, usianya, bertambah hikmat dan kebijaksanaannya. Dan anak-anak kami yang dalam pendidikan, Tuhan berkati juga agar senantiasa memberi diri mereka semakin dewasa dalam karakter dan dalam iman. Kami juga mendoakan keluarga Bapak Ira Sitepu dan Nanda Ira Sitepu Berumeliala yang berulang tahun pernikahan yang ke-29. Tuhan berkati agar keluarga ini menjadi keluarga hamba-Mu yang tetap rendah hati, yang tetap merasakan kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka, semakin diberikan keharmonisan dan semakin diberikan semangat untuk melayani Tuhan dalam keluarga. Kami juga mendoakan Bapa untuk pemerintah kami Indonesia ini. Tuhan berkati agar senantiasa dimampukan berhikmat bijaksana dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dimampukan untuk mengaturkan yang terbaik bagi kesejahteraan dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam penanganan pandemi ini. Tuhan senantiasa memampukan pemerintah untuk mengusahakan yang terbaik dan membimbing kami rakyatnya seluruhnya supaya dapat taat. Kami juga mendoakan seluruh para medis yang berjuang merawat yang sakit. Tuhan mampukan mereka untuk senantiasa sehat dan semangat dan selalu dalam pimpinan Tuhan bersama keluarga mereka senantiasa juga diberikan damai sejahtera-Mu. Sekarang kami juga mendoakan seluruh dunia ini bersama seluruh pasien COVID. Engkau yang berkenan memberkati mereka, memberikan semangat dan memampukan mereka untuk melawan penyakitnya. Mereka bisa sembuh pada waktu yang tepat. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapa seluruh rencana kami jemaat-Mu bersama keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tuntun kami agar dalam kehidupan kami senantiasa berserah kepadamu. Persembahan yang sudah kami kumpulkan juga Tuhan berkati agar semuanya dapat dipakai menjadi alat pelayanan. Apa yang masih tersisa pada kami Tuhan berkati agar kami dimampukan mengelola dan memakainya dengan baik. Ini doa dan harapan kami, syafaat kami ini Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di penghujung kebaktian kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sampaikan tekad kita di hadapan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Bersediakah kamu memegang teguh janji Allah dan melakukannya sehingga menjadi kekuatan bagimu? Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364 ayat 1 dan 4.
Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, teguhkanlah hatimu untuk melakukan firman Allah yang telah engkau dengarkan hari ini, untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan berakhirnya kebaktian kita, mari kita menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Doa kita mulai. Amin.